Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyamil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat isya rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklum bahwa setiap penganut agama di dunia ini mempunyai sebuah kitab. Jadi setiap keyakinan mempercayai dan mempunyai kitab yang dijadikan sebagai sandaran kehidupan bagi kehidupannya masing-masing. Dan kitab tersebut dipakai dan dijadikan sebagai kitab suci dalam agamanya. Contohnya, orang Hindu mempunyai kitab Weda. Orang Buddha mempunyai kitab yang disebut dengan Tripitaka. Orang Yahudi mempunyai kitab Taurat. Orang Nasrani mempunyai kitab berupa kitab Injil. Penganut Konghucu mempunyai kitab Tao Te Ching. Orang Majusi mempunyai kitab berupa Zen Avesta. Dan orang Kebatinan mempunyai kitab berupa kitab Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul atau Gadolojo. Sedangkan kita umat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kitab yang bernama Kitab Suci Al-Qur'anul Karim. Mengapa kitab suci Al-Qur'an kita anggap dan kita yakini sebagai kitab suci? Selain karena sebagai hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, petunjuk bagi kita untuk mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Setidaknya ada 3 alasan yang menyatakan bahwasanya mengapa kita meyakini Al-Quran sebagai kitab suci. Yang pertama, karena Al-Quran jauh dari intervensi dan investasi manusia. Al-Quranul Karim jauh dari yang namanya intervensi manusia. Siapa yang bisa mengintervensi Al-Quran? Siapa yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai investasi sehingga memperkaya diri? Tentu tidak. Kenapa demikian? Karena Al-Quranul Karim datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sejak 14 abad yang lalu, atau tepatnya 1446 tahun yang lalu, Allah telah menantang kepada yang masih meragukan isi daripada Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislih, kata Allah. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apabila kamu ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, fa'tu bisuratim min mislih. Datangkanlah 1 surat saja yang serupa, yang sama dengan Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajaklah sekutu-sekutu kamu, ajaklah teman-teman kamu, ajaklah orang akrab dekat dengan kamu untuk membuat 1 macam surat saja yang sama dengan Al-Quran. Tapi nyatanya hingga saat ini tidak satu pun yang bisa
membuat satu surat saja semisal dengan Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah barangkali yang menjadikan alasan diantaranya dan kita yakini mengapa Al-Quran kita anggap sebagai kitab suci, kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Kenapa? Jauh dari intervensi dan investasi manusia. Dan siapapun manusia tidak dapat membuat satu surat saja yang serupa dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, kita meyakini Al-Quran sebagai kitab suci karena isi dan ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Suatu kitab dianggap suci kalau isi dan ajarannya sama dan sesuai dengan fitrah manusia. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran menganjurkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan, seorang perempuan ada rasa dengan seorang laki-laki. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada kitab yang mengajarkan untuk menikah dengan sesama jenis, maka perlu diselidiki keaslian dan keorisinal dari kitab tersebut. Kita pun tahu bahwasanya saat ini sedang ramai di negara Eropa bagaimana salah satu kaum yang menggemborkan pernikahan sesama jenis. Itu kan kitab aneh. Maka kita meyakini Al-Quran sejalan dengan fitrah dalam kehidupan kita manusia. Lalu contoh lain, kenapa Al-Quran sejalan dengan fitrah dan kehidupan kita sebagai manusia? Di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk berpuasa 1 bulan penuh. 1 hari di siang hari kita puasa, malamnya boleh berbuka. Kalau ada kitab yang mengajarkan pagi puasa, siang puasa, sore puasa, lanjut malam lagi puasa, lanjut lagi puasa, puasa wisol namanya, atau puasa ngableng bahasa kita, lanjut dari pagi, siang, malam, lanjut lagi. Kalau ada kitab yang mengajarkan dan menganjurkan untuk puasa terus menerus dari pagi sampai siang, siang sampai malam, malam lanjut lagi, maka kitab tersebut perlu kita selidiki keaslian dan kebenaran dari isi maupun redaksi. Sedangkan kita diperintahkan dan dianjurkan, diajarkan untuk berpuasa di siang hari, malamnya terserah. Gak bisa bayangkan Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pagi kita puasa, siang puasa, sore puasa, malamnya juga puasa, apa gak rontok rambut? Maka kitab suci sesuai dengan fitrah manusia, mengajarkan dengan kehidupan yang baik bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan baik sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, adapun yang ketiga, kita meyakini Al-Quran sebagai kitab suci karena jauh dari kontroversial. Artinya apa? Satu ayat dengan ayat yang lain sama, satu surat dengan surat yang lain yang diajarkan sama. Dalam ayat 1 mengajarkan dan memberitahukan Allah itu Esa, ayat yang lain separuh saya isi air putih, separuh saya isi bensin. Diminum orang mabuk, diminum motor mogok. Itu oplosan namanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tapi Al-Quran sejalan dengan kehidupan manusia, jauh dari kontroversial. Dan hendaklah Al-Quran kita jadikan sebagai imam dalam kehidupan kita. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW memberikan sebuah tawaran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam,
maka Al-Quran akan mengantarkan dia kepada surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmum, maka Al-Quran akan membawa dia kepada neraka. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai panutan, kita baca artinya, kita renungi isinya, kita pelajari, lalu kita amalkan, maka Al-Quran kita jadikan sebagai imam yang menunjukkan kita kepada surga, baik surga di dunia maupun surga di akhirat kelak. Akan tetapi sebaliknya, jika Al-Quran kita jadikan sebagai makmum, kita belakangi Al-Quran, kita jadikan nomor sekian itu pedoman hidup kita, maka Al-Quran tentu akan membawa kita kepada neraka, baik neraka di dunia maupun neraka di akhirat nanti. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, inilah momen terbaik kita mendapati dan menjumpai bulan suci Ramadan yang dikatakan sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Tidak salah kita yang menyatakan amantu billahi rabbil alamin, saya beriman kepada Allah Tuhan semesta alam, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan juga mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah percontohan beliau menyatakan, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran seperti buah utrujah, rasanya nikmat dan baunya harum semerbak. Apa kalau di Indonesia ini, Pak? Semacam buah jeruk kira-kira. Baunya harum dan rasanya lezat. Buah utrujah, itulah orang beriman yang suka membaca Al-Quran. Syiarnya ada, bersinar, semua orang suka. Lalu ada wa masalul mu'minin ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la rihalaha wa ta'muha khulwun. Perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran kamasalit tamrah, kata Rasul, sebagaimana atau seperti buah kurma yang tadi kita berbuka dengan buah kurma. La rihalaha wa ta'muha khulwun, tidak ada baunya tapi rasanya manis. Itu buah kurma. Makanya kita kalau mau makan buah kurma, enggak mungkin kita mencium baunya, tapi rasanya manis. Orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran kamathalit tamrah, seperti buah kurma. Tapi jangan sampai nanti lalu besok berkata, oh saya nggak mau makan buah kurma. Kenapa? Karena orang mukmin nggak suka baca Al-Quran. Beda kriterianya, Pak. Lalu yang ketiga, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir rayhana rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang munafik yang suka membaca Al-Quran, rihuha thayyibun, baunya harum, wa ta'muha murrun, akan tetapi rasanya pahit. Orang munafik tapi suka baca Al-Quran seperti buah royhana, baunya semerbak, akan tetapi rasanya pahit. Apa kalau di sini barangkali kemangi, Pak? Kalau dihirup wangi, harum, tapi rasanya pahit. Nah, itu kalau di sini buah royhana itu kira-kira di Arab sana. Seperti orang munafik tapi gemar membaca Al-Quran, seolah-olah syiarnya ada tapi hatinya munafik. Dan yang terakhir, yang paling parah, kamathalil munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah hamdalah, tidak ada rasanya dan tidak ada baunya. Apa
apa kalau di sini Pak? Buah pace kira-kira. Rasanya pahit juga nggak ada aromanya. Orang munafik nggak ada syiarnya, apa yang mau dinikmati? Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya kita tidak salah dari pagi sampai siang, sore, bahkan malam kita membaca Al-Quran. Kita pelajari Al-Quran itu, lalu akhirnya kita amalkanlah isi daripada Al-Quran. Sehingga kata Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan mengamalkan isi daripada Al-Quran tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah barangkali sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.